Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menyempurnakan kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Wikipedia. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Coba perhatikan apa-apa yang ditulis firman Tuhan tentang kehidupan Yoahas, anak Yehu, Raja Israel. Secara garis besar, jika seperti hari ini, apa yang akan dicatat di Wikipedia tentang siapa dan apa riwayat hidup Yoahas, anak Yehu, Raja Israel adalah demikian. Yoahas menjadi raja selama 17 tahun. Dalam kurun waktu itu, Yoahas melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat. Yoahas mengakibatkan orang Israel berdosa juga, sebab Yoahas tidak menjauhi dosa-dosa leluhurnya. Yoahas kemudian memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Yoahas masih saja tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas, selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta, dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Itulah rangkuman dari catatan hidup Yoahas. Saya menemukan hampir semua raja-raja Yehuda dan Israel memiliki catatan hidup yang seperti demikian. Semua yang terpenting menurut firman Tuhan dicatat di Wikipedia Alkitab tentang riwayat hidup seseorang. Catatan hidup Yoahas tidak menuliskan tentang piala-piala keberhasilannya atau kemenangan-kemenangan yang berhasil dia raih. Catatan Alkitab juga tidak menuliskan tentang berapa banyak kekayaan yang telah dia kumpulkan dan dapatkan selama hidupnya. Catatan Alkitab hanya menuliskan batas waktu dia memerintah, hidup pertobatannya, dan dampak hidupnya bagi orang lain. Inilah 3 perkara yang perlu kita renungkan bagi diri kita sendiri pagi ini. Ada tapal batas waktu bagi kita. Kita tidak akan hidup selamanya di bumi. Jika waktu kita telah berakhir, bagaimana menurut Tuhan? Menurut Wikipedianya Tuhan tentang hidup pertobatan saya. Apa dampak yang telah saya tinggalkan bagi orang-orang sejaman dan sebangsa dengan saya?
Itulah ketiga perkara yang patut kita renungkan pagi ini. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, tuntun dan tolong aku menjalani hidup ini untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.